Om Swastiastu. Selamat datang pada media pembelajaran kimia. Jangan lupa untuk mengisi daftar hadir sebelum mengikuti pembelajaran kali ini. Siapkan alat tulis kalian sehingga dapat mencatat hal-hal yang dapat membantu memahami materi kali ini. Tidak lupa juga, Ibu ingatkan untuk tetap belajar dari rumah dan menjaga kesehatan agar tetap dapat meningkatkan imun tubuh sehingga dapat memutus rantai penyebaran COVID-19. Baik, kali ini kita akan mempelajari mengenai pengaruh penambahan asam atau basa terhadap larutan penyangga. Yang dimana pada video pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai apa itu larutan penyangga dan bagaimana menghitung pH larutan penyangga atau buffer. Setelah menonton video pembelajaran kali ini, diharapkan kalian dapat menjelaskan pengaruh penambahan asam atau basa terhadap larutan penyangga. Baik, bagaimana pengaruh penambahan asam atau basa tersebut terhadap larutan penyangga? Mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Seperti yang sudah kalian ketahui, larutan penyangga adalah larutan yang dapat mempertahankan nilai pH-nya ketika ditambahkan sedikit asam atau basa ke dalam larutan penyangga itu sendiri. Prinsip kerja dari larutan penyangga adalah di mana ketika larutan penyangga asam ditambahkan asam, maka yang akan bereaksi dengan asam tersebut adalah basa konjugasi dari larutan penyangga asam. Kemudian, jika ditambahkan basa, maka yang akan bereaksi dari larutan penyangga asam tersebut adalah asam lemahnya. Seperti yang kalian sudah ketahui, larutan penyangga asam adalah larutan penyangga yang dibuat dari asam lemah dengan basa konjugasinya. Penambahan asam maka akan menyebabkan asam tersebut bereaksi dengan basa konjugasi, dan penambahan basa akan menyebabkan basa tersebut bereaksi dengan asam lemah dari larutan penyangga tersebut. Kemudian, pada penyangga basa, kalian sudah ketahui penyangga basa dibuat dari basa lemah dan asam konjugasinya, di mana ketika menambahkan asam pada larutan penyangga basa, maka basa lemah akan bereaksi dengan asamnya. Sedangkan jika kita menambahkan basa ke dalam larutan penyangga basa, maka basa ini akan bereaksi dengan asam konjugasi dari larutan penyangga basa. Nah, mari kita lihat contoh soal terkait pengaruh penambahan asam atau basa terhadap larutan penyangga. Suatu larutan penyangga yang memiliki pH 4,48 dibuat dengan melarutkan sebanyak 150 ml larutan asam asetat atau CH3COH yang konsentrasinya 0,2 molaritas dengan 100 ml larutan garam CH3COONa yang konsentrasinya 0,1 molaritas. Jika di dalam larutan penyangga yang terbentuk ini ditambahkan 10 ml larutan HCl 0,1 molaritas atau 10 ml larutan NaOH 0,1 molaritas, apakah yang akan terjadi? Apakah terjadi perubahan harga pH yang signifikan? Kemudian, diketahui nilai Ka-nya adalah 10⁻⁵. Nah, terhadap peristiwa ini, jelaskanlah pengaruh penambahan asam dan basa terhadap larutan penyangga yang terbentuk dari reaksi asam lemah dengan garam CH3COONa. Nah, dari soal kita ketahui bahwa larutan penyangga yang dibuat adalah larutan penyangga dari asam lemah dengan garamnya atau larutan penyangga asam. Mari kita lihat penyelesaian dari soal ini.
Yang pertama adalah ketika menambahkan HCl ke dalam larutan penyangga tersebut. Kita ketahui HCl adalah merupakan asam kuat, yang dimana ketika kita menambahkan HCl ke dalam larutan penyangga tersebut, HCl akan terurai menjadi H+ dan Cl-. Nah, sehingga kita akan menambahkan ion H+ ke dalam larutan penyangga yang terdiri dari asam asetat dan garam CH3COONA. Seperti yang sudah kita ketahui terkait cara kerja dari larutan penyangga, bahwa ketika kita menambahkan asam ke dalam penyangga asam, maka asam tersebut akan bereaksi dengan basa konjugasi, di mana basa konjugasi dari larutan penyangga tersebut adalah pada larutan garam CH3COONA, yakni basa konjugasinya adalah CH3COO-. Sehingga penambahan HCl ini akan bereaksi dengan basa konjugasi dari CH3COONA, yaitu CH3COO-. Nah, langkah pertama yang harus kita kerjakan adalah menentukan mol dari setiap komponen. Mol dari asam kita hitung, di mana menghitung mol adalah rumusnya molaritas dikali dengan volume. Nah, volumenya kalian ubah dulu ke dalam bentuk liter. Tadi di sana diketahui volumenya adalah 10 mili, berarti menjadi 0,01 liter. Sehingga mol dari HCl adalah 0,001 mol. Sedangkan mol dari garam CH3COONA adalah 0,1 dikali 0,1 liter sama dengan 0,01 mol. Dan mol CH3COOH adalah 0,2 molaritas dikali 0,15 liter adalah 0,03 mol. Nah, penambahan dari ion H+ ini akan bereaksi dengan ion asetat atau basa konjugasi dari CH3COONA, yaitu CH3COO-. Sehingga penambahan asam akan mengurangi jumlah basa konjugasinya dan menambah jumlah dari asam asetatnya. Nah, kita buat persamaan reaksi yang terjadi. Jadi, basa konjugasi bereaksi dengan H+ dari HCl membentuk asam lemah, yaitu CH3COOH. Mula-mula, tadi kita ketahui mol dari basa konjugasinya, yaitu basa konjugasi dari CH3COONA adalah 0,01 mol. Kemudian mol dari H+ atau mol dari HCl adalah 0,001. Mol dari CH3COOH adalah 0,03. Mula-mula sudah terbentuk larutan buffer ya, CH3COOH-nya adalah 0,03. Kemudian untuk menentukan yang bereaksi adalah kita menggunakan reaksi pembatas, yaitu dari kedua yang tersedia kita tentukan mol yang terkecil, yakni mol yang terkecil adalah mol dari H+, yakni 0,001, sehingga jumlah yang bereaksi adalah mengikuti reaksi pembatas, yakni 0,001, di sini 0,001, di sini pun 0,001. Sehingga yang tersisa adalah 0,01 dikurang 0,001, di sini yang tersisa adalah basa konjugasinya 0,009. Di sini asam kuatnya habis bereaksi dan terbentuk larutan CH3COOH-nya adalah 0,031. Di sini dijumlahkan karena ini adalah produknya. Ya, jadi kalian sudah dapatkan mol dari basa konjugasi dan mol dari asam lemahnya. Dan menghitung pH-nya berarti kalian harus menentukan ion H+-nya terlebih dahulu. Rumusnya adalah seperti yang sudah kita pelajari. Konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali mol asam lemah per mol basa konjugasinya. Ka tadi sudah diketahui 10⁻⁵, mol asam lemahnya di sini adalah 0,031, mol basa konjugasinya 0,009, sehingga didapatkan 3,4 dikali 10⁻⁵, sehingga pH-nya adalah 5 min log 3,4. Nilai log
3,4 adalah sama dengan 0,53 sehingga pH-nya adalah 5 min 0,53 sama dengan 4,47. Nah, penambahan asam kuat terhadap larutan penyangga ini nilai pH-nya adalah 4,47. Selanjutnya penambahan NaOH atau basa kuat. Nah, jadi penambahan sedikit basa kuat atau NaOH ke dalam larutan ini, NaOH akan terurai menjadi Na+ dan OH-. Nah, seperti yang sudah tadi kita ketahui juga, pada penyangga asam ketika menambahkan basa, maka basa akan bereaksi dengan asam lemah. Sehingga di sini yang bereaksi adalah ion OH- dengan CH3COOH. Sama seperti tadi, yang kalian tentukan adalah mol dari setiap komponen, mol NaOH, mol CH3COONA, dan mol dari CH3COOH-nya. Menghitung mol adalah molaritas dikali dengan volume yang sudah kalian ubah menjadi satuannya liter. Selanjutnya kita tuliskan persamaan dari reaksi basa dengan asam lemahnya. NaOH ditambah CH3COOH menjadi CH3COONA dan H2O. Sama seperti tadi, kita masukkan mol mula-mulanya. Mol mula-mula NaOH adalah 0,001. Mol asam lemahnya adalah di sini 0,03 mol dan mol dari garamnya adalah 0,01. Sama seperti tadi, kita menentukan reaksi pembatas antara 0,001 dengan 0,03 adalah 0,001, sehingga jumlah yang bereaksi adalah 0,001. Kemudian di sini pada basa kuatnya sudah habis bereaksi, tersisa asam lemah adalah 0,029 dan terbentuk di sini 0,011, ya. Sehingga penambahan sedikit basa kuat atau OH ini ke dalam larutan buffer akan bereaksi dengan asam lemah, asam asetat, ya. Jadi kalian ingat berdasarkan cara kerja dari larutan penyangga, penambahan basa terhadap buffer asam akan bereaksi dengan asam lemah. Nah, selanjutnya kita hitung konsentrasi H+ sama rumusnya seperti tadi, Ka dikali mol asam lemah per mol basa konjugasi. Kita masukkan angkanya, Ka adalah 10⁻⁵, mol asam lemahnya adalah 0,029, mol basa konjugasi yang terbentuk adalah 0,011. Ini basa konjugasinya didapat dari garam CH3COONA, ya. Sehingga konsentrasi H+-nya adalah 2,64 dikali 10⁻⁵. pH-nya adalah 5 min log 2,64. Nah, nilai dari log 2,64 adalah 0,42, sehingga pH-nya adalah 5 min 0,42 sama dengan 4,58. Nah, berdasarkan penghitungan yang sudah kita lakukan dan berdasarkan data yang diketahui bahwa larutan penyangga dari asam asetat dengan CH3CONA di awal pada soal diketahui adalah pH-nya sama dengan 4,48. Nah, ketika tadi kita menambahkan sedikit asam atau HCl ke dalam larutan penyangga tersebut, ternyata menurunkan pH larutan menjadi 4,47. Nah, penurunan yang terjadi hanya sekitar 0,01. Jadi penurunan yang terjadi tidak terlalu jauh atau tidak signifikan atau tidak mengubah nilai pH terlalu jauh. Dan penambahan basa pun atau NaOH ke dalam larutan penyangga tersebut menaikkan pH larutan menjadi 4,58. Nah, dari 4,48 ketika penambahan asam menjadi 4,47 dan penambahan basa menjadi 4,58. Kita perhatikan perubahan pH yang terjadi pun tidak terlalu signifikan atau tidak terlalu jauh. Dengan demikian, penambahan sedikit asam atau sedikit basa ke dalam larutan penyangga tersebut tidak mengakibatkan atau tidak menggeser nilai pH terlalu jauh, sehingga
dapat diabaikan atau nilai pH bisa dianggap tetap. Nah, berdasarkan yang sudah kita ketahui bahwa definisi larutan penyangga adalah larutan yang dapat mempertahankan nilai pH ketika ditambahkan sedikit asam atau basa ke dalam larutannya. Nah, hal tersebut berarti sesuai dengan definisi larutan penyangga ya anak-anak, bahwa ketika kita menambahkan asam HCl dan basa NaOH tadi tidak merubah nilai pH terlalu jauh, ya. Baik, untuk dapat melatih pemahaman kalian terkait penambahan asam dan basa terhadap larutan penyangga, Ibu berikan latihan mandiri. Di sini ada satu soal sama seperti tadi. Di sini ada larutan penyangga yang dibuat dari basa NH3 dengan garam NH4Br. Yang kalian tentukan adalah pH dari larutan penyangga ini. Kemudian tentukan pH larutan setelah penambahan asam dan penambahan basa KOH. Latihan ini dikerjakan di buku catatan kalian dan dikumpulkan pada Google Classroom. Nah, apabila ada hal-hal yang belum kalian pahami, kita bisa diskusikan pada WhatsApp group seperti biasa untuk dapat membantu kalian mengerjakan materi kali ini. Nah, sekian terkait pembahasan materi yang Ibu sampaikan. Kita bertemu kembali pada video-video pembelajaran selanjutnya.